Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Bapak Haji Hasan Basri Agus selaku orang tua kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD serta para bapak-bapak pengurus Masjid Al-Hasanah. Kemudian yang saya hormati para asatiz dan asatidzah Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dulu dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan juga bertawassul juga kita kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyatis sahalah wal jamalah fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي المالكي الحسني وإلى روح الشيخ ابن عطية السكندري وإلى روح الشيخ بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ سراج الدين بن محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kita lanjutkan kajian kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Masuk kita tahun baru ini ya tak? Ada perubahan tak dari diri kita di tahun baru ini? Apa nambah gagah, apa nambah cantik? Yang jelas nambah tua ya tak? Semakin bertambah umur berarti tambah tua. Tidak ada orang yang semakin tambah umur tambah muda. Mungkin wajahnya muda, tapi umurnya tuh tua. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada hikmah yang ke-21 pada halaman 17 baris yang kelima. Talabuka minhu ittihamul lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ini ada 4 bagian. Syarahnya dibagi kepada 4. Yang pertama, talabuka minhu ittihamul lahu. Talabuka tuntutanmu minhu kepada Allah. Itu menandakan apa? Ittihamul lahu. Menandakan ketidakpercayaanmu kepada Allah. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Tapi kalau dalam bahasa Melayunya, tuntutmu akan sesuatu daripada rezeki dan lainnya daripada itu seolah-olah tugas baginya. Dan lalai daripada yang telah dijanjikan pada azal, karena jika engkau berjabat kepadanya, niscaya tiada engkau tuntut daripadanya sesuatu yang sudah baginya pada azal, melainkan karena ubudiyah jiwa. Apa maknanya? Maknanya kalau kita banyak tuntut kepada Allah, itu menandakan bahwa kita itu tidak percaya kepada apa yang telah dijanjikan Allah. Makanya kita Bapak Ibu jangan terlalu banyak tuntutan dengan Allah. Jangan terlalu banyak permintaan dengan Tuhan. Terima baik apa yang dibagi Allah. Allah tidak bakal menyalahi janjinya. Karena sudah jelas, innaka la tukhliful mi'ad. Karena orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu balasannya surga. Karena sudah janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Sudah jelas ayat Qur'annya. Orang yang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah, itu sudah jelas masuk neraka. Kecuali ada rahmat Allah nanti. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bahkan telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, hum fiha khalidun. Sudah jelas itu. Janji Allah kepada kita semua. Pertanyaannya, kita masuk golongan yang mana? Maka jangan terlalu banyak menuntut kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita lihat Nabi Ibrahim ketika ditangkap oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu pergi ke tempat berburu bersama para tentaranya, para algojo-algojonya. Cuma Nabi Ibrahim yang tinggal. Makanya Nabi Ibrahim menyelinap ke kuil Raja Namrud. Untuk apa? Untuk menghancurkan patung-patung yang ada di dalam kuil itu. Maka ketika Raja Namrud pulang, melihat kuil-kuil sudah hancur, maka semuanya tidak ada yang mau mengaku. Tapi ada satu orang yang mengatakan yang tinggal cuma Ibrahim, maka tangkap Nabi Ibrahim. Maka ditanya oleh Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang berbuat kepada Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bukan saya, bal kabiruhum hadza, ini yang paling besar. Karena ditempelkan, diletakkan kapak di atas patung yang paling besar, disisakan satu patung yang paling besar, tidak dihancurkan. Maka saat itu kata raja, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan? Dia berjalan beda bisa. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau tidak bisa berjalan, mengapa kalian menyembahnya? Maka Raja Namrud marah. Ketika Raja Namrud marah, maka kata Raja Namrud, buatlah satu tempat, disusun kayu, masukkan, letakkan Ibrahim di situ, ikat Nabi Ibrahim di situ, kemudian dibakar. Maka dilaksanakan Bapak Ibu. Diletakkan Nabi Ibrahim, ditumpuk di atas, di atas Nabi Ibrahim ditumpuk kayu-kayu, Nabi Ibrahim diikat, kemudian dibakar. Disitulah Nabi Ibrahim menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apa doanya? Hafal tak Bapak Ibu? Doa Nabi Ibrahim ketika berada dalam api. Riwayat Imam Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu doanya. Ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dijelaskan riwayatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka diamalkan ini Bapak Ibu. Sehari 20 kali, 50 kali, 100 kali. InsyaAllah diselamatkan rumah kita dari kebakaran. Ini ada ijazahnya. Baca 100 kali, InsyaAllah diselamatkan rumah kita dari kebakaran. Atau kalau mau, sholat kita itu kan 5 kali sehari, semalam. Setelah selesai sholat baca 20 kali. Zuhur 20, Asar 20, Maghrib 20, Isya 20, Subuh 20. Maka jumlahnya satu hari satu malam jumlahnya 100.
Jadi tidak berat. Kalau satu kali baca 100 ya agak berat. Nah bacanya nyicil gitu boleh. Insya Allah dihindarkan rumah kita dari kebakaran. Maka keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan tidak ada satupun dari jasadnya yang hangus, terbakar. Inilah api yang pertama sekali dingin. Jadi kalau kita Bapak Ibu mau ngetes boleh lah ada Bapak. Pegang api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, pegang api. Kira-kira dingin enggak? Ngapa enggak dingin? Ngapa enggak dingin? Padahal kita sudah baca. Nabi Ibrahim baca juga ya enggak? Karena bukan maqam kita. Tapi setidaknya kita mengamalkan itu. Maka kata Ibnu Abbas dan Abu Aliyah, cerita kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat dari Abu Aliyah, mereka berdua mengatakan laula annallaha qala wa salaman ala Ibrahim la adza Ibrahim barduha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ada dalam api, Allah berfirman apa? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu selamat Ibrahim. Apa kata Ibnu Abbas? Laula annallaha qala wa salaman ala Ibrahim. Jikalau Allah tidak berkata wa salaman ala Ibrahim, selamatlah Ibrahim, la adza Ibrahim barduha. Maka niscaya Ibrahim itu keluar dalam keadaan menggigil karena kedinginan. Bayangkan Bapak Ibu, saking dinginnya api di jasadnya Nabi Ibrahim. Kalau Allah tidak mengatakan wassalaman ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan dingin, menggigil. Nah ini kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menyerahkan semuanya urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Barsisa yang sudah kita ceritakan beberapa minggu yang lalu. Hidupnya ahli ibadah, meninggalnya dalam keadaan menyembah syaitan, bersujud kepada syaitan, dipenggal kepalanya, meninggal dalam keadaan tidak ibadah kepada Allah, dalam keadaan kafir. Maka kita minta kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah? Supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah. Maka hidup ini kalau terlalu banyak tuntutan, banyak kepingin, akhirnya berbuat kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Tuntutanmu kepada Allah itu menandakan apa? Ghaibatun minka anhu. Bahwa engkau itu tertutup dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini tertutup dari cahaya Allah. Maka kita sering berdoa setelah selesai salat itu apa? Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, berikan cahaya kepada hati kami. Binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu. Kama nawwartas samawati wal ardh. Sebagaimana engkau menerangi langit, menerangi bumi. Abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Selama-lamanya dengan rahmatmu ya Allah. Itu kita minta. Lalu pertanyaannya, mengapa hati kita itu tertutupi? Padahal cahaya Allah itu sangat mudah masuk dalam hati. Pertama, kata para ulama, membuat hati kita itu tertutupi itu karena ada sifat sombong. Jadi hati kita itu kalau terlalu banyak menyimpan sifat sombong, maka hati kita tertutupi dari cahaya Allah. Bahkan gara-gara sombong tidak bisa masuk surga. Padahal cuma sombong. Maka dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang sebesar biji sawi ada kesombongan dalam hatinya. Tidak masuk surga. Kita ingat iblis dikeluarkan dari surga gara-gara sombong, mengakui kehebatannya, mengakui kekuatannya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Adam itu ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah. Api itu seharusnya lebih tinggi derajatnya daripada tanah.
keluar dari surga. Kita lihat Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya ni Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Meninggal dalam keadaan, mati dalam keadaan mengenaskan. Bersama bala tentaranya berada di dalam lautan. Mati. Dan jasadnya sampai sekarang tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan simpan sifat sombong itu. Untuk apa? Karena kita bisa tertutupi daripada cahaya ketuhanan. Cahaya Allah tidak masuk dalam hati kita. Tuntutan baginya itu gaib engkau daripadanya. Karena jikalau engkau ketahui akan hampirnya, niscaya tiada engkau menuntut akan dia. Karena yang hadir itu tiada dituntut. Nah ini bahasa Melayunya. Kata Syekh Nawawi radhiyallahu an, bermurah Allah itu tiada gaib. Hanya saja gaibnya itu tiada ingat dan tiada kelihatan pada hati. Karena sesuatu itu sifatnya tersembunyi. Dan barang siapa yang menjenguk, barang siapa menjenguk yang hampir itu jauh, maka yaitu mahjub, ditutupi. Ditutupi apa? Dengan hijab gaibnya. Dengan hijab tertutupnya, dengan hijab tersembunyinya daripada hak yang zahir bagi orang yang ahlus sarair. Dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang nampak, yang nyata bagi orang yang ahlus sarair, bagi orang yang ahlus sir. Kita jaga nih hati kita. Jaga diri kita. Ini tujuan kita belajar hikam nih, menata hati kita. Supaya hati kita ini bersih. Makanya dalam Quran disebutkan apa? Surah Al-A'la itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Yang disuruh pertama sekali apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Sudah mensucikan diri, wa dzakara isma rabbih, sebut nama Tuhan, wa shalla, kemudian salat. Orang yang salat hatinya masih kotor, dirinya masih kotor, belum bisa salat. Contohnya sebelum kita salat kita wudhu dulu. Itu yang zahirnya. Yang batinnya apa? Bersihkan hati dulu dari sifat iri, bersihkan hati dari sifat dengki, bersihkan hati dari sifat sombong. Karena kalau kita bawa semua itu dalam salat, maka kita tidak akan mengakui kebesaran Allah. Kita tidak akan mengakui keesaan Allah. Kita tidak akan mengakui keagungan Allah. Maka orang yang kalau sudah bersih, dicuci hatinya dengan baik ketika dia salat menghadap Allah, maka dia menganggap dirinya itu bukan apa-apa. Dia hanya menganggap dirinya adalah seorang hamba, bukanlah seorang raja. Dia menganggap dirinya ini serendah-rendahnya di hadapan Allah. Lihat, kita Bapak Ibu ini kepala ini paling kita banggakan. Ya tak? Ada yang berani tak nempeleng kepala kita ini? Tak ada yang berani. Tapi ketika kita sholat, kepala yang berada di atas itu sama rendahnya dengan kaki yang ada di bawah. Menandakan bahwa sebelum sholat kita sudah membuang sifat sombong dalam hati kita. Maka ketika kita sholat, berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehina-hinanya, serendah-rendahnya, mengakui bahwa kita ini adalah hamba. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali semuanya itu atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi li qillati hayatika minhu. Tuntutanmu, permintaanmu kepada selain Allah li qillati hayatika minhu, itu menandakan sedikit malumu kepada Allah. Kita ni disuruh banyak malu, Bapak Ibu. Karena malu itu sebagian daripada iman. Terlalu banyak minta dengan Tuhan, malu kita. Terlalu banyak tuntutan dengan Allah, malu kita. Kenapa? Tidak sebanding yang diberikan Allah dengan yang kita kerjakan. Banyak yang kita pinta, salat tak mau.
Banyak yang kita pinta, puasa tak mau. Banyak yang kita pinta, ibadah tak mau. Maka malu kita ni. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah, berarti malu kita kepada Allah sedikit. Jangan terlalu banyak mikirkan dunia. Konsepnya gini, kalau kita mengejar dunia, dunia lari dari kita. Kalau kita tidak mengejar dunia, dunia bakal mengejar kita. Dulu ada orang kaya, hartanya berlimpah, di mana-mana hartanya ada. Di lorong Haji Ibrahim atau Istiris ada hartanya, gitu. Banyak tuh hartanya. Bingung Bapak Ibu, kenapa? Bingung ngeluarkannya kayak mana caranya? Kalau kita kalau ada harta, bingung ya tak? Ini orang ini tak. Saking banyak hartanya bingung nak keluar ke mana. Disedekahkan, balik lagi harta tu. Karena sudah janji Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sampai 100 Allah lipat gandakan. Dikeluarkan, disumbangkan ke pondok pesantren, balik lagi hartanya. Dibalas lagi oleh Allah. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalika. Berbuat baik satu kali balas 10. Nyumbang 1 juta balas 10 juta, kan gitu. Logikanya gitu. Balasnya 10. Disumbangkan ke sini balik lagi, sumbang ke sini balik lagi. Akhirnya dia bertanya kepada syekh. Kepada seorang ulama, "Wahai syekh, bagaimana caranya? Saya ini harta saya banyak. Tapi saya ini mau lepas dari dunia inilah, mau lepas dari harta pening, kepala banyak hartanya, nak ibadah susah." Kata syekh ini, kamu sedekahkan baik, sumbangkan di sini, sumbangkan di sini, sumbangkan di sini. Kata orang kaya tadi, sudah syekh, sudah saya keluarkan seluruh harta saya. Tapi harta itu malah balik lagi kepada saya. Nah ini Pak tandanya orang yang tak mau ikut dunia, dunia ngejar dia. Dia tak mau bergelimangan harta, harta nyari dia. Begini baik kata syekh, kalau kamu mau aman dari hartamu, tak ada lagi gangguan terhadap hartamu, kamu bebas untuk ibadah kepada Allah. Nanti kalau kamu sholat di masjid raja itu, kan ada raja itu, kamu tempeleng di kepala raja itu. Tampar, kalau besok kita tampar ya tak? Kalau kamu sudah nempeleng kepala raja, itu kan algojo-algojonya sampai raja pun marah. Nah, kamu bakal dipenjara. Kalau kamu dipenjara, maka kamu bakal lepas dari hartamu dan kamu bebas ibadah kepada Allah. Nanti kata orang kaya ini, benar juga ya tak? Akhirnya sholat di masjid raja ini. Ada raja situ Pak, langsung tempeleng. Gak ditempeleng, lepas mahkota raja itu. Algojo-algojonya, tentara-tentaranya marah. Akhirnya ditangkap. Ketika mau dibawakan ke penjara, kata raja, tunggu dulu. Ngapa kamu bawa ke mana? Oke, kita bawa ke penjara karena sudah nempeleng kepala raja nih. Saking kuatnya nempeleng itu, jatuh mahkota raja itu. Kata raja, jangan dipenjarakan. Alhamdulillah berkat dia nempeleng kepala saya, kebetulan tadi ada kalajengking dalam mahkota saya. Kalau dia tidak nempeleng kepala saya, kalajengking itu bakal nyengat kepala saya. Maka saya bersyukur, alhamdulillah. Dia menyelamatkan nyawa saya. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya kasih 1/4 harta saya kepadanya. Ini contohnya Pak. Orang yang tak mau ngejar dunia, dunia ngejar dia. Kalau mau coba boleh Bapak Ibu. Cuman jangan bilang saya ya. Berani nempeleng, insya Allah bakal tempeleng bulan. Nah ini kisah orang yang tidak mau ikut dunia. Maka kita ini niatkan segala kegiatan kita ini, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, yang hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya niatnya itu karena Allah dan Rasul. Itu saja jelasnya. Tapi kalau niat kita ibadah, niat kita hijrah, niat kita pengajian, man kana hijratuhu li dunya yusibuha, niatnya untuk dunia,
Niatnya untuk segala hal yang berkaitan dengan dunia, karena dunia itu mengikut masuk ke dalam orang yang hijrahnya tadi. Awi murati yang atau kena perempuan yang ingin dinikahinya. Fahijratu ila ma hajara ilai. Maka niatnya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Itu yang dia dapatkan. Nah, maka niatkan saat ini pengajian kita ini niatkan apa? Lillahi ta'ala. Maka dalam bahasa Melayunya, dan tuntutmu bagi lainnya itu karena sedikit malumu daripada Allah. Jikalau engkau malu daripadanya dengan sebenar-benar malu, niscaya tiada engkau berpaling bagi segala kesibukan. Nah, ini kembalilah kepada yang awal tadi. Serahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi kepada kehidupan kita. Nabi Yunus itu pernah diperintahkan Allah untuk berdakwah. Silakan berdakwah kepada kaummu. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya yang sedang menyembah berhala. Hei umatku, wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah karena itu syirik, dosanya besar. Kata kaumnya, kamu malah menghina Tuhan kami. Tuhanmu mana? Allah tidak nampak, Allah tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ditolak oleh kaumnya, tidak mau kaumnya ngikut Nabi Yunus. Kedua kali Nabi Yunus berdakwah, ditolak juga. Ketiga kali ditolak juga. Kata Nabi Yunus, kalau kamu tidak mau mengikut apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan, maka jangan salahkan saya kalau besok datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah untuk meminta izin meninggalkan kaumnya. Di sini ada timbul rasa putus asa. Meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak menerima dakwah Nabi Yunus. Dan mendoakan supaya kaumnya ini diazab. Maka berangkatlah pergi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Maka ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengazab. Namun apa yang terjadi ketika azab itu datang, umatnya Nabi Yunus, kaumnya Nabi Yunus itu malah bertaubat karena sudah melihat azab itu secara jelas. Bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka seketika azab itu hilang. Jadilah mereka orang yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus, tetapi mereka malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yunus berada di kapal, ini terjadi hal yang aneh. Biasanya di kapal itu tidak ada hal-hal yang aneh. Jadi ketika Nabi Yunus naik kapal itu ada hal-hal yang aneh. Ada badai lah, ada ombak yang besar lah, ada angin bertiup kencang, macam-macam. Maka kata nahkoda ini, mungkin salah satu dari penumpang kita itu pasti ada yang berbuat maksiat kepada Allah. Maka Nabi Yunus menyadari, mungkin saya yang engkau maksud. Kata nahkoda, bukan engkau wahai Nabiullah. Mungkin ada yang lain di antara kami ini ada yang berbuat maksiat kepada Allah, sehingga kapal ini ada hal yang aneh-aneh. Kalau begitu kita undi, baik. Siapa yang namanya jatuh, dia harus terjun dari kapal ini masuk ke dalam lautan. Diundi. Diundi pertama jatuh namanya Nabi Yunus. Diulang lagi, tidak mungkin ini Nabi Yunus. Jatuh kedua lagi, diundi, jatuh lagi nama Nabi Yunus. Ulang lagi. Jatuh lagi yang ketiga nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sudah menyadarkan, sudahlah, biar saya yang terjun masuk ke dalam lautan. Maka ketika itu masuk dalam lautan, ikan langsung menerkam Nabi Yunus. Langsung dimakan, langsung masuk ke dalam perut ikan. Saat itulah Nabi Yunus berada dalam perut ikan, tidak sadarkan diri. Maka ketika Nabi Yunus sadar, beliau merasakan gelap. Gelap dalam ikan tersebut. Pernah masuk dalam ikan? Belum pernah, tak? Ikan masuk dalam perut kita, ya tak? Tapi Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Terasa gelap. Maka ketika gelap itulah
Tangannya tidak berdaya, badannya tidak berdaya, kakinya tidak berdaya, tapi lisannya, hatinya masih bisa berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Nabi Yunus hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Yunus? Doanya tahu tak, Bu? Dalam Quran itu dijelaskan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, hari ini, sekarang ini saya tidak berdaya, ya Allah. Badanku semuanya lemah, kakiku semuanya tidak berdaya, badanku tidak berdaya, tanganku tidak berdaya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak. Maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diriku sendiri. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat permintaan Nabi Yunus alaihi salam tanpa disadari. Nabi Yunus dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan. Dimuntahkan oleh ikan itu keluar di tepi pantai. Saat itu pantai yang sangat tandus, tidak ada satupun yang bisa dimakan, tidak ada satu orang pun yang bisa membantu. Saat itulah Nabi Yunus minta kepada Allah, bantu ya Allah. Dan saat itulah Allah menumbuhkan satu batang pohon yang buahnya mirip dengan buah labu. Saat itulah Nabi Yunus makan, maka Nabi Yunus pun terasa bahwa badannya itu sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Yunus menyerahkan semua keadaannya, semua kemampuannya, seluruh harga dirinya, seluruh kehidupannya itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau qadarkan, ia dengan sebenar-benarnya qadar, niscaya tiadalah engkau ingat kepada lainnya. Kalau kita sudah menanamkan dalam hati kita keimanan yang amat benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa kita kepada Allah, iman kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita tidak akan ingat kepada yang lain selain dari Allah. Kita tidak akan minta bantuan selain daripada Allah. Maka tuntutmu bagi lainnya itu yaitu mewajibkan akan dia wujud hijab dan berjabat pada segala asbab. Karena kita ni kalau minta bantu kepada orang lain juga minta bantu kepada yang lain, minta bantu juga kepada yang lain. Seperti itu seterusnya. Karena kita ini masih makhluk. Tapi kalau kita minta, serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala? Semua yang Allah, yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, wa talabuka min ghairihi, permintaanmu kepada selain Allah liwujudi bu'dika anhu, menunjukkan jauhmu dari Allah. Kita kalau lah jauh dari orang yang paling dekat dengan kita, kita pasti dah ada minta tolong dengan dia. Iya tak? Misalnya kita berkawan, si A, si B ni berkawan, berteman. Biasanya sering minta tolong, si B ni dengan si A dengan si B. Tapi kali ini tidak ada minta tolong, tidak ada sama-sama minta tolong. Si A tidak minta tolong si B minta tolong, tidak minta tolong si A, minta tolong dengan yang lain. Itu menandakan apa? Bahwa si A dan si B ini saling berjauhan. Ini ibaratnya. Maka permintaan tolong kita, tuntutan kita, permintaan kita kepada selain Allah menandakan bahwa kita ini jauh dari Allah. Kita ini merasa jauh, merasa dekat dengan Allah, Bu. Padahal kalau dikaji dalam Al-Quran, Allah dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, maka jawablah, fa inni qarib. Sungguhnya aku ini dekat. Bahkan dalam ayat lain disebutkan aqrabu min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Dekat Allah dengan kita. Tapi apakah kita merasakan kedekatan Allah itu dalam hati kita? Itu pertanyaannya. Kalau masih minta dengan yang lain, maka menandakan bahwa kita ini jauh dari Allah. Karena tidak ada tempat yang meminta kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita ini menyembah, hanya kepada Allah kita ini meminta pertolongan. Tidak ada tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Tuntutmu daripada yang lainnya itu karena diperoleh jauh engkau daripada Allah.
Jikalau engkau hadir dengan hatimu serta Allah, niscaya tidak sah tuntut engkau daripada yang lainnya. Kalau Allah sudah ada dalam hatimu, sudah masuk dalam hatimu, cahaya Allah sudah terang, menerangi kalbumu, menerangi hatimu, pasti engkau tidak mau minta tolong kepada selain Allah. Lah tahu jodoh itu dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah, masih juga minta tolong dengan yang lain. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini bahaya. Na'udzubillah. Dulu ada cerita dari kawan saya. Pernah katanya, kawannya itu minta tolong dengan dukun katanya. Minta apa? Minta istri cantik. Gila berdua tuh, minta istri cantik. Ya, sebelum berobat, sebelum minta dengan dukun nih, istri dukun tuh keluar mau air minum. Lari kawan sebelah tadi. Keluar deh. Akhirnya dia izin juga keluar. Nanya kawan, ngapo kau keluar? Bentar lagi kita kok nak nanya dengan dukun tuh bisa apa dak? Minta carikan bini yang cantik. Kita ada usaha minta bini yang cantik dengan dukun tuh. Ngapo? Bini dukun tuh beda ada cantik. Minta pula bini yang cantik. Tak apa. Kita tahu rezeki itu sudah Allah jamin. Tapi kita malah minta kepada selain Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan kita memikirkan apa yang kita makan besok. Jangan kita mikirkan apa yang terjadi besok. Maka Allah dalam hadis kursi menyebutkan, jangan engkau menuntut rezekimu besok, karena aku tidak menuntut amalanmu besok. Allah tidak ada nuntut amalan kita. Oh, kamu harus sholat besok. Tidak ada nuntut Allah. Cuman Allah sampaikan baik. Karena itu kewajiban kita. Kalau Allah tidak menuntut amalan kita besok, maka kita juga tidak menuntut rezeki kita besok lagi. Karena yakinmu bahwasanya segala pekerjaan itu dengan kudrahnya. Dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Maka tuntutmu pada yang lainnya itu hanya saja engkau tawaham dengan yang lainnya. Keraguan-raguan. Yang memberi dan yang menegah. Yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat. Maka kita berlindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada lupa yang sangat jahat ini. Makanya kita sering doanya apa? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini hafal tak nih? Hafal semuanya, insyaallah hafal nih anak-anak santri ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Apa sambungannya? Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Nusina atau nasina? Nasina. Sebagian yang membariskan ada nasina, sebagian lagi ada nusina. Kalau saya lebih condong kepada nusina. Kenapa? Karena lupa itu kita yang berkehendak atau tidak? Lupa itu. Kita yang melupakan atau kita yang dilupakan? Nah, maka nusina, ada sebagian ulama membariskan nusina. Ya Allah, ingatkan kami ketika dilupakan. Ya karena lupa itu bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Tidak ada orang, lupakanlah besok. Tidak ada kan? Itu sengaja memang. Lupanya sengaja. Ketika kita dilupakan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang dilupakan itu. Minta supaya terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa, ingatkan ya Allah. Kalau kami bodoh, kasih ilmu ya Allah. Wa'allimna minhuma jahilna. Supaya kita terus dibimbing oleh Allah. Karena dalam hadis disebutkan, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan membimbingnya sebelum meninggalnya. Allah terus bimbing. Ketika ibadah dibimbing. Maka kita ada pernah nengok orang tak? Sebelum meninggal itu 100 hari, 200 hari sebelum meninggal,
itu ibadahnya luar biasa. Makanya nanti Bapak Ibu ada satu kitab khusus yang menjelaskan tentang mati. 100 hari sebelum mati ada kejadiannya. Jadi kita itu sebelum mati itu ada kegiatan-kegiatan kita itu. Nah, kalau kita memang orang yang baik, orang yang taat, Allah bimbing taat kita itu. Allah bimbing ibadah kita itu. Itu 100 hari, 50 hari menjelang kematian, 10 hari menjelang kematian, 2 hari menjelang kematian, itu sudah dijelaskan. Ada jelas, ada kitabnya. Allah bimbing kita. Nah, kita minta itu. Minta supaya sebelum meninggal Allah bimbing kita. Waktu kita sebentar lagi. Kata Syekh Ibnu Arabi, bermula tuntut bagi yang mawujud, yang ada itu sah, karena bahwasanya tuntut itu tiada takluk ia melainkan pada yang ma'dum, dan tuntutnya bagi yang lainnya itu karena sedikit malu daripadanya dan setengah daripada malu daripadanya itu bahwa tiadalah disebutkan kepada yang lainnya. Nah, kembali saya mengingatkan, mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Percayakan semuanya itu kepada Allah. Apa yang Allah kasih, apa yang Allah beri, berarti itulah takaran kehidupan kita. Jangan selalu banyak tuntutan. Dan tuntutmu pada yang lainnya itu karena diperoleh jauhnya daripadanya. Tidak merasakan dekatnya Allah. Maka orang yang ihsan itu merasakan dekat dengan Allah. Maka disebut dengan muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah berada di hadapan kita menandakan bahwa Allah, dan kita pun merasakan kedekatan Allah dengan kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak nampak Allah, tidak melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Menandakan bahwa kita itu merasakan kehadiran Allah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan mengatakan Allah itu berada di dekat kita berarti Allah itu bertempat. Tidak. Ini semuanya adalah ayat mutasyabihat. Kalau bertanya tempat Allah di mana, maka Allah tidak bertempat. Jangan katakan Allah di arasy, jangan katakan Allah itu di leher kita, jangan katakan Allah itu berada di samping kita, depan kita, belakang kita, atas kita, bawah kita. Kadang kita baca ayat inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku ingin menemui Allah, menjumpai Allah. Ternyata dijumpai oleh Nabi Ibrahim di Palestina. Berarti Allah berada di Palestina? Tidak. Ini semuanya ayat mutasyabihat. Kembalikan kepada ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bertempat, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semua kita menandakan bahwa kita ini merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Allah itu tidak bertempat, tidak berada di atas, di bawah, di samping kanan dan kiri kita. Karena jikalau ia hampir daripadanya, saya adalah yang lainnya itu jauh daripadanya. Kalau kita menandakan bahwa Allah dekat dengan kita, kita pasti mengatakan dalam diri kita selain daripada Allah itu jauh dari diri kita. Maka tiadalah dituntutnya akan dia. Maka adalah sekalian tuntut itu kepada segala orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, yang arif, yang arifin, yaitu ma'lulah. Sama ada tuntut ia pada hak Allah Ta'ala atau pada hak makhluk, melainkan daripada tuntut karena ibadah dan adab dan mengikut amar dan muzahirkan fakir, mengerjakan yang diperintahkan Allah, merasakan bahwa diri kita ini fakir, bahwa diri kita ini miskin, tidak ada punya apa-apa, semua yang ada jasad kita ini, semua yang ada di badan kita ini, semuanya milik Allah, semuanya kepunyaan Allah, tidak ada kepunyaan kita, maka kita pasti melaksanakan, pasti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu menghilangkan daripadanya illah, menghilangkan daripada cacat, menghilangkan daripada sifat-sifat jahat, sifat-sifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah. Oh iya, saya lupa tadi Bapak Ibu. Tadi saya sempat nanya kan, ada jemaah kita yang meninggal. Ini kita doakan Bapak Supandi bin Wongso ya.
Wongso Pawirah. Ini jemaah kita, ini luar biasa beliau nih, yang apa namanya, ibadahnya amat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala kebaikannya, diangkat derajatnya bersama para nabi, bersama para aulia Allah, bersama para ulama, bersama para syuhada. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعنه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته وارفع درجته في المهديين مع الأنبياء والمرسلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.